Ya, halo. Salam sejahtera saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2020, jumpa kembali dengan saya seperti biasa. Nama saya Dr. Ando Septen Mamberai Paiki, Presiden Republik Indonesia. Dalam video klip saya kali ini, saya mau serukan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat bahwa saat ini, hari ini, ya, mulai hari ini sampai dengan bulan Desember tahun 2020, itu adalah waktu yang paling tepat dan terbaik buat kita untuk bekerja keras, merebut kemerdekaan kita atau merebut kedaulatan kita dari Indonesia untuk berpemerintahan sendiri, terpisah dari negara Republik Indonesia. Kita semua, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan video ini untuk belajar peka terhadap suara Tuhan, kejadian alam yang ada, yang menyatakan kebesaran Tuhan bahwa suatu saat cepat atau lambat tapi ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi di atas tanah ini. Oleh karena itu, ada baiknya kita harus belajar lebih banyak dari beberapa negara yang telah berpeluang untuk meraih kemerdekaan mereka melalui momen-momen yang terbaik dan tertentu. Politik itu, momen itu sangat luar biasa, sama dengan asap saja. Jadi ketika kita tidak segera menangkap asap itu, maka momen itu akan terbawa oleh angin berlalu dan kita kehilangan luar biasa menyangkut momen-momen yang terbaik buat kita. Contoh misalnya, saya kasih contoh sekali lagi. Pemerintah Indonesia sebelum merdeka, dan kalau bukan Perang Dunia Kedua, tidak tahu, mungkin bukan 350 tahun, tapi mungkin sampai sekarang juga Belanda masih jajah negara besar yang namanya Indonesia Raya ini. Tapi hanya karena momen Perang Dunia Kedua itu, Jepang kalah karena Belanda sebagai sekutu nomor 4 Amerika menghancurkan Jepang. Jepang berpikir bahwa daripada saya kembalikan Indonesia kepada Belanda, lebih bagus saya merdekakan dia. Dan saudara harus tahu bahwa Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta itu adalah rumah orang Jepang, di mana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus disampaikan di depan rumah itu. Dan itu rumahnya orang Jepang. Dan itu momen. Nah, contoh yang berikut. Negara-negara Balkan yang dulunya bersatu dengan Soviet. Ketika Soviet hancur, semua bebas merdeka. Karena apa? Tanpa perang, mereka bebas merdeka. Kita sekarang ini tidak perlu tunggu harus ada perang dulu. Tidak perlu harus ada perang dulu. Momen sekarang ini Tuhan telah berperang menggantikan kita, dengan Tuhan mengizinkan COVID-19 ini dan mulai menghancurkan sendi-sendi ekonomi pemerintah negara Republik Indonesia sampai mereka kewalahan. Dalam 2-3 bulan ke depan ini akan hancur. Coba ikuti video klip yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sendiri. Berikut ini. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Bidang kesehatan, itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun.
Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Sebagai seorang presiden, sebagai orang Jawa, yang kalau sampai menyatakan seperti ini, itu berarti beliau sudah betul-betul merasa tertekan. Seolah-olah ada menterinya yang tusuk beliau dari belakang. Padahal saya mau kasih tahu bahwa Presiden Insinyur Joko Widodo adalah yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Tapi kalau Tuhan yang menurunkan raja, siapa yang mau melawan? Alkitab berkata Tuhan mengangkat raja dan Tuhan menurunkan raja. Tuhan tahu saat dan waktu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam gelap, dan kebenaran itu ada pada Tuhan Yahweh Elohim sendiri. Ya. Dengarkan kata-kata Presiden Joko Widodo dalam sidang paripurna kabinet pada bulan Juni, akhir Juni kemarin. Artinya beliau sudah mempertaruhkan reputasi politiknya, apa saja dia bisa lakukan. Karena dia merasa bertanggung jawab terhadap 267 juta jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Sampai beliau katakan, sampai bisa bukaan bahwa sebagai contoh untuk bidang kesehatan, dana dianggarkan 75 triliun. Tapi baru keluar 1,5 triliun. Tunggu sampai orang mati dulu baru keluar. Kerja dengan hati menurut beliau. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda berikut yang kita bisa lihat Indonesia dalam saat-saat yang tidak bisa lagi adalah pengakuan terbuka oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Di Eropa, di Belanda, di Amerika, di Kanada, di Afrika, di Pasifik, di Vanuatu, di Australia, mereka berbenturan, ditekan habis-habisan karena isu Indonesia Barat atau isu Papua. Artinya bahwa Indonesia sudah kewalahan. Sekarang tergantung daripada Anda mau merdeka sekarang atau tidak. Ini adalah momen buat kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah berkarya. Kita tidak perlu berperang. Tuhan sudah berkarya, dan ini adalah momen buat kita untuk menyatakan diri karena kita sudah merdeka. Menurut salah satu anggota Intel polisi, saya tidak perlu kasih tahu namanya, beliau mengatakan bahwa kita sudah merdeka berdasarkan proklamasi 14 Desember 88. Sekarang tinggal pengakuan saja. Jadi kerja seperti itu. Jadi saya merasa bahwa ini penting. Nanti coba ikuti video klip dari Menlu Indonesia Retno Marsudi ini. Masalah-masalah itu kan sampai sekarang tadi kita mendengarkan juga nggak sepenuhnya bisa tuntas selesai hari ini. Kalau ini nggak selesai, ini seperti batu kerikil nih kita. Nanti melangkah ke depan terus aja gitu ya. Jadi ini harus ada solusi untuk masalah pelanggaran HAM. Sebagian teman-teman di Papua sepertinya sudah nggak sabar dengan solusi domestik. Dibawa ini ke ranah internasional. Dulu kalau kita ngomongin soal pelanggaran HAM, soal ini adalah ya kita bicara itu sebagai isu domestik. Itulah sebagai GPK, sebagai OPM dan seterusnya. Tapi hari ini menjadi fenomena global. Di mana-mana orang bicara itu, gitu ya, di Vanuatu, di Pasifik, di Inggris, di Eropa, di Afrika, di Amerika, di Kanada. So, ini kan penting berarti. Dan kita teman-teman di Kemlu benar-benar kewalahan menghadapi ini, begitu. Dan ini pemainnya adalah pemain baru yang dengan cara-cara diplomasi yang baru menggunakan logika
demokrasi, pakai seperti kita ngomong, seperti narasi kita, narasi demokrasi dan human rights, dibawakan di fora-fora internasional, masuk ke semua institusi tadi, gitu ya. Di Dewan HAM ada, di Indigenous Peoples ada, di MLG ada, di PIF ada. Ini kan, nah ini problems. Ini bagaimana kita mau kita respons, gitu ya. Kan harus dialog, harus dibicara, gitu ya. Supaya kita nanti melangkah ke depannya ini masa lalu itu kan pembelajaran ke depan ini melangkahnya jadi selesai lah itu semuanya. Dan bukan hanya sampai di situ, ada beberapa tokoh penting, tokoh nasional Indonesia yang menyampaikan bahwa cepat atau lambat Papua pasti terlepas. Salah satu contoh misalnya almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution, salah seorang ahli hukum pendiri YLBHI Indonesia. Beliau katakan bahwa Papua pasti terlepas karena kita gagal merebut hati orang Papua atau orang Melanesia Barat. Bukan hanya itu, Profesor Dr. Amin Rais mengatakan bahwa Indonesia sudah harus siap untuk melepaskan Papua. Ini orang Indonesia yang bicara. Kenapa kita orang Papua harus tinggal diam? Kenapa orang Melanesia harus tinggal diam? Mari, ini adalah waktu yang terbaik buat kita untuk segera membebaskan diri kita. Bergabung bersama-sama. Waktu saya akan umumkan secara tepat tanggal dan waktu yang tepat, saya akan umumkan di seluruh Indonesia dan di seluruh wilayah Melanesia Barat, dan akan disampaikan secara terbuka. Anda yang ada di Wamena turun, Anda yang ada di Diai, Dogiai, di Nabire datang, Anda yang ada di Serui Biak datang, Anda yang ada di Sarmi datang, Anda yang ada di Kerom datang, Anda yang ada di Denta, Depapre segala macam, kalian datang semua. Mari kita sama-sama turun, penuhi Jayapura ini sebagai barometer untuk rebut kemerdekaan kita. Kita bukan buat apa-apa, tapi kita mau nyatakan kepada Indonesia bahwa kita siap untuk merdeka sekarang. Kami punya pemimpin ini jelas, ada yang bertanggung jawab. Begitu. Itu yang saya perlu sampaikan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang tercinta melalui video klip ini, bahwa tanggal dan waktunya saya akan umumkan di antara hari ini sampai bulan Desember. Dalam interval waktu ini saya pasti beritahukan tanggalnya. Saya harus umumkan 1 bulan sebelumnya kepada saudara-saudara sekalian supaya Anda datang, kita sama-sama turun. Dan saya akan minta kepada pemerintah Indonesia sendiri untuk mengawal kita dalam perjalanan itu. Mengawal, karena Indonesia harus bertanggung jawab sebagai Papa, sebagai pemerintah perwalian yang harus siap mengawal. Itu tugas dan tanggung jawab. Tidak bisa percayakan kayak ini atau tidak bisa biarkan dan terjadi pembiaran. Tidak. Pemerintah Indonesia harus sebagai bapak sekarang untuk mengawal, mempersiapkan kita menuju pintu gerbang kemerdekaan rakyat dan bangsa Melanesia Barat. Berpemerintahan sendiri, terpisah dari Indonesia, dan goodbye Indonesia. Sampai kita ketemu dalam video klip yang berikut. Sekali lagi, kalau Anda mau mengerti, Anda mau sadar, Anda mau merdeka secepatnya, paham ini politik Anda baik-baik, Anda harus belajar dari buku saya ini. Proklamasi 14 Desember Solusi Terbaik, pledoi atau self-defense saya yang membuat saya sekarang sudah 20 tahun ditahan tanpa vonis ini. Kemudian dimensi moral pembentukan karakter bangsa menggugat dampak dramaturgi terhadap integrasi Papua. Lalu yang terakhir ada bahasa menunjukkan bangsa. Semua ini saya jual hanya 200 ribu. Murah saja kok. Murah. Ilmu itu penting. Ilmu itu mahal. Tidak ada universitas yang terbuka tanpa bayar. Tidak ada istilah makan siang gratis di restoran. Semua harus bayar harga. Selesai makan harus bayar. Termasuk kemerdekaan ini kita sudah cukup berjuang dan kita sudah banyak sekali kehilangan nyawa. Kita punya saudara-saudara, banyak sekali tulang-tulang yang berserakan di laut, di darat, di mana-mana tempat. Tidak boleh lagi itu terjadi lagi. Kita harus siap rebut kemerdekaan. Kalau masih ada cara yang terbaik, kalau masih ada jalan yang damai, kenapa kita tidak pakai itu? Kok kita mau gotoh terus untuk korbankan nyawa terus? Begitu. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan memberkati dan sampai kita jumpa di video klip yang berikut. Shalom.